Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Bersama dengan saya, Namira Khairunisa, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amil Muhammad selaku dosen UNJ. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kegiatan sastra di sekolah. Yuk kita simak videonya. Apa sih sastra itu? Sastra adalah jenis kesenian yang merupakan hasil kristalasi nilai-nilai yang disepakati dan terus-menerus dikembangkan dalam suatu masyarakat. Karena sastra adalah seni bahasa dibandingkan dengan seni lain, di dalamnya terbayang dengan lebih tegas nilai-nilai yang mengatur kehidupan kita dan selalu kita tinjau kembali. Dengan mempergunakan bahasa sebagai alat, seorang sastrawan berusaha untuk tidak sekedar merekam kehidupan di sekitarnya, tetapi memberikan tanggapan evaluatif terhadapnya. Selanjutnya ada definisi dari karya sastra. Karya sastra adalah serangkaian pilihan pengalaman, kekayaan rohani, kehidupan dan penghayatan kehidupan bagi kita, sehingga tidak terkurung dalam dunia pengalaman dan penghayatan sehari-hari saja. Kita sering mengatakan bahwa bangsa kita berbudaya tinggi. Pernyataan itu tidak lain berarti bahwa kita memiliki kekayaan rohani. Dan di dalam karya sastralah kekayaan itu antara lain tersimpan dan bisa kita dapatkan setiap saat kita inginkan. Sastra sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Di taman kanak-kanak, murid didorong untuk mengekspresikan diri lewat berbagai cabang kesenian. Sastra dalam bentuk bercerita atau berpidato atau melisankan puisi dianggap sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Dalam hal ini, sastra dianggap sederajat dengan menggambar atau menyanyi. Kita semua mengetahui bahwa sastra di sekolah merupakan bagian dari bahasa Indonesia. Jika guru bisa meyakinkan murid bahwa mengarang itu sama gampang dan menyenangkannya dengan menggambar atau menyanyi, murid tidak akan mempunyai prasangka terhadap sastra sebagai kegiatan yang pelik dan susah dalam mengarang. Yakni bermain-main dengan bahasa, murid akan lebih akrab dengan bahasanya, lebih menyukainya dan lebih mudah mempelajarinya. Dengan demikian, penulisan kreatif akan membantu pengajaran bahasa Indonesia. Jika kebiasaan menulis meningkat, diharapkan kegiatan membaca juga mengikutinya, karena siapapun yang suka menulis akan membutuhkan bacaan dan seterusnya. Jadi, bagaimana kalau pendekatan sastra sebagai seni mulai diberlakukan di sekolah? Selanjutnya ada apresiasi sastra. Pada slide sebelumnya, saya berbicara bahwa dalam karya sastra tersimpan kekayaan rohani bangsa. Di dalamnya, pengalaman dan penghayatan penghidupan tidak hanya terekam, tetapi juga sekaligus ditanggapi dan dinilai untuk dipertimbangkan kembali. Dengan demikian, jelas bahwa kegiatan sastra di sekolah tentu tidak terbatas hanya pada mengarang, tetapi juga membaca. Kegiatan inilah yang disebut sebagai apresiasi sastra, sesuatu yang menurut keyakinan banyak orang sangat perlu dikembangkan. Lalu apa sih kedudukan guru dalam proses apresiasi ini? Jawaban yang paling mudah adalah bahwa karena dalam apresiasi sastra di sekolah, murid dianggap masih memerlukan bimbingan. Bimbingan ini adalah kata yang bisa bermacam-macam maknanya. Pelajaran bahasa dan sastra tidak sama dengan pelajaran agama dan budi pekerti. Apresiasi sastra tidak membimbing murid ke arah agama dan budi pekerti. Dengan demikian, guru sastra tidak sama dengan guru agama atau guru budi pekerti. Apresiasi sastra tidak bertujuan sekadar memahami amanat yang tersirat atau tersurat, tetapi juga mengetahui cara-cara khas dalam mengungkapkan amanat tersebut. Guru ini tentu saja dituntut untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan yang jauh lebih luas dari murid-muridnya dalam hal membaca karya sastra dan mungkin bahkan dalam hal-hal lain juga. Sebab pemahaman karya sastra tidak jarang menuntut pengetahuan luas mengenai berbagai bidang. Dalam hal apresiasi sastra, guru sebaiknya berfungsi sebagai rekan yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, yang bersama-sama dengan murid-muridnya berusaha memahami karya sastra. Guru sastra adalah sekadar pendamping murid-muridnya dalam usaha mengungkapkan penghayatan, tanggapan, dan penilaian pengarang terhadap kehidupan. Sekian pemaparan materi mengenai kegiatan sastra di sekolah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.